setiap calon tenaga kerja wajib harus bisa alat atau komputer lah bahasanya, komputer. Perkembangan saat ini Bu ya, alat perkembangan saat ini. Nah, itu juga diwajibkan karena nanti di saat tes terakhir, di saat kita sebelum penerimaan itu ada konfirmasi dulu dengan user kita nantinya. Ya, dalam artian bisa nggak mengerjakan ini, misalkan kayak PowerPoint, Excel dan lain sebagainya, itu ada konfirmasinya. Ya, jadi ada kewajiban ya, mereka harus siap gitu ya dari sisi mau dan nggak mau, bisa dan nggak bisa harus mau, bisa dan nggak bisa harus bisa. Selamat siang Bapak Ibu dan juga adik-adik, kita bertemu lagi dalam episode kedua, apa kata user LPKIA. Dan siang ini kita kembali beruntung, seseorang yang luar biasa dari perusahaan yang luar biasa mendampingi saya siang ini. Selamat siang Pak Ega. Selamat siang Bu. Tanpa membuang waktu, mari kita langsung aja dengar tentang Pak Ega, terutama beliau ini sebenarnya bekerja di perusahaan apa, kemudian sudah berapa lama, di bagian apa gitu. Silahkan Pak Ega. Oke, selamat siang semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan adik-adik semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak LPKIA, terutama Ibu Jennifer yang sudah mengundang saya di sini untuk melakukan kegiatan ini. Ya. Mungkin ini kesekian kali kita bertemu. Betul, sudah sering ketemu. Jadi saya ingin sedikit menceritakan tentang pengalaman saya dengan LPKIA juga yang sudah selama ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Yes. Jadi pertama mungkin saya akan ceritakan. Berapa tahun ya Pak ya? Berapa tahun kira-kira? Selama kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun. Oke, silakan. Ya. Jadi pertama kali saya di sini kerja, kebetulan nama saya Ega Suprayoga. Mungkin saya perkenalkan dulu nama saya Ega Suprayoga. Saya di sini alhamdulillah sudah bekerja di PT Paros Indonesia. Nah, kebetulan PT Paros Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan farmasi yang ya kalau dibilang sudah punya nama Bu ya di dunia farmasi. Karena kita juga pernah punya tingkatan nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Jadi perusahaan farmasi yang kantor pusatnya kebetulan kita ada di Jakarta Selatan Ibu. Nah, di sini saya hanya mengurus cabang Kota Bandung dan Jawa Barat. Oke. Dari yang terdahulu juga, ini sebenarnya menurut Bapak gimana sih Bursa Tenaga Kerja LPKIA sementara ini melayani dan memenuhi kebutuhan PT Paros? Mungkin Bapak bisa cerita. Kalau selama ini kesannya buat saya sendiri ya, buat saya sendiri dan termasuk buat perusahaan juga, itu sudah baik Bu ya. Nah, saran Bapak sendiri, tadi Bapak sudah menyampaikan juga, tapi saran Bapak sendiri secara spesifik, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi ketika mereka mau masuk dunia kerja di era saat ini, gitu. Silakan Pak Ega. Oke, kalau selama yang saya jalankan di bidang rekrutmen ini, dari setiap lulusan dari kampus manapun, sebenarnya semua punya kredibilitas masing-masing, punya kemampuan kekurangan kelebihan masing-masing. Tapi secara umum semuanya hampir sama. Tergantung tingkatan dari kampus atau sekolah tersebut. Gitu. Nah, hanya di saat sekarang ini, apalagi di dunia pandemi ini, yang paling berpengaruh itu di mental. Di mental dari setiap orang yang akan masuk ke dunia kerja itu diuji benar-benar. Betul. Kalau mental nggak ada pandemi aja udah harus siap ya. Betul. Tapi kalau dari skill Pak, misalnya zaman sekarang mungkin bisnis tidak bisa lepas dari komputer ya Pak ya, kompetensi komputer gitu ya. Jadi apakah itu menjadi prasyarat buat Paros ketika menerima seorang kandidat saat ini gitu ya? Kalau mental kan udah pastilah harus lebih siap gitu. Tapi kompetensi, keahlian. Kalau keahlian secara umum sih kita merata Bu ya, dalam artian setiap calon tenaga kerja wajib harus bisa alat atau
komputer lah bahasanya, komputer. Ya. Perkembangan saat ini Bu ya, alat perkembangan saat ini. Nah, itu juga akan diwajibkan karena nanti di saat tes terakhir, di saat kita sebelum penerimaan itu ada konfirmasi juga dengan user kita nantinya. Ya, dalam artian bisa nggak mengerjakan ini, misalkan kayak PowerPoint, Excel dan lain sebagainya, itu ada konfirmasinya. Ya, jadi ada kewajiban ya, mereka harus siap bisa, gitu ya dari sisi mau dan nggak mau, bisa dan nggak bisa harus mau, bisa dan nggak bisa harus bisa. Seperti saya pun dulu, yakin nggak ya? Kalau sebenarnya saya yakin kerjakan. Saya nggak ngerti, saya belajar. Karena di saat ini kita masih bisa belajar. Betul. Di dunia bekerja itu kita masih belajar. Dan sebenarnya ketika anak-anak masuk dunia kerja Pak, itu kan sebenarnya mereka mendapatkan training dulu ya, nggak tiba-tiba diharapkan harus sudah bisa, sudah ahli segala macam. Tetap pada masa trainingnya juga ya Pak. Jadi intinya kita nanti ada pendampingan dulu oleh senior, oleh supervisor, oleh manajernya, itu ada pendampingan dulu. Jadi pemberitahuan setiap detail pekerjaan, job desk-nya seperti apa yang harus dilakukan, itu dia dikasih tahu dulu. Jadi nggak langsung kerja lepas, enggak. Nggak, ada pendampingan dulu. Bahasanya pendampingan dulu. Pengertian ya seperti masa training itu. Pendampingan kita ngelatih, ini hal yang harus dikerjakan kan ya. Nah, karena nanti setelah mereka tahu, mereka akan membuat sistem masing-masing. Betul. Jadi intinya setelah mereka mengerti, saya job desk-nya gini, dia akan cari sistem sendiri. Yang nyaman buat saya mengerjakan seperti ini. Yang penting, sepanjang resultnya, hasilnya sesuai dengan permintaan perusahaan gitu. Yang penting kan SOP-nya berjalan, tidak keluar dari SOP, hasilnya bagus, itu aja sih yang kita mintakan seperti itu. Jadi kalau tahap seleksinya Pak, berapa tahap sebenarnya untuk menentukan direkrut tidaknya? Kalau untuk Paros sendiri saat ini kebetulan sistemnya masih berjalan seperti biasa. Bukan, kita ada 2 tahapan tes, yaitu yang pertama tes online. Yang itu nanti hasilnya sekitar 3 hari. Itu langsung dikonfirmasi ke email masing-masing peserta. Untuk yang kedua, lulus tes online mereka akan menjadwalkan tes psikotes. Nah, itu yang lokasinya kita udah siapkan di setiap kota yang masing-masing. Terus di Bandung juga ada gitu. Nah, setelah mereka psikotes itu hasilnya kurang lebih maksimal 1 bulan atau 4 minggu. Itu diinformasikan juga via email dan sama user juga, nanti jadi telepon seperti itu. Nah, kalau emang email dan telepon ya. Betul. Karena kadang-kadang anak-anak tes suka gonta-ganti telepon ya Pak ya. Itu kesulitan tersendiri. Kalau kita bilang kenapa email yang utama, karena kalau mereka mencantumkan email, otomatis email mereka akan ganti. Betul. Kalau nomor handphone, kadang-kadang yang ini aktif, yang ini jadi nggak aktif nih. Karena kan ada yang punya 2 nomor, 3 nomor. Sering itu. Anak zaman sekarang Bu, jadi yang utama kita di email. Nah, setelah 4 minggu itu kalau mereka benar lulus, nanti akan dihubungi oleh user. Untuk sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara itu penentuan pemberitahuan masalah jabatan, job desk dan lain sebagainya. Deal or no deal itu antara keputusan pelamar sama pihak user. Jadi kalau emang deal, ada kontrak kerja, ada penandatanganan. Kalau misalkan no deal ya nggak apa-apa. Intinya gitu. Jadi yang utama sih tesnya hanya 2 itu aja, online dan psikotes. Bapak Ibu adik-adik, kalau coba saya rangkum apa yang tadi kita sharingkan, tidak terlalu lama tapi begitu banyak informasi yang saya peroleh. Pertama, tamu kita luar biasa ini hari ini, Pak Ega ini adalah area rekrutmen manager untuk Jawa Barat ya Pak ya. Jadi beliaulah orang yang paling tepat kita tanyai tentang proses seleksi gitu ya, terutama untuk PT Paros yang kita tahu bukan perusahaan sembarangan gitu ya, tapi salah satu perusahaan besar di Indonesia untuk farmasi. Dan kalau kita lihat ternyata Paros ini tidak hanya bergerak hanya di bidang farmasi saja gitu ya, tapi ada kecantikannya gitu, bahkan juga termasuk makanan ya Pak. Suplai makan vitamin dulu. Total 15 perusahaan. Nah, Bapak Ibu adik-adik ini peluang. Jadi maksudnya besar nih bisnisnya, kemungkinan direkrutnya besar. Kemudian yang kedua, sempat saya tanyakan juga bagaimana kesannya terhadap bursa kerja LPKIA dan lulusan LPKIA. Pada intinya kerjasama sekian tahun ini menunjukkan dengan jelas kepercayaan PT Paros pada LPKIA dan layanannya, termasuk pada lulusan LPKIA gitu ya Pak ya. Dan tips Bapak untuk anak-anak
yang mau masuk dunia kerja saat ini adalah yang jelas ada 2 kalau saya catat. Satu adalah komputer ini udah mutlak harus dikuasai, dimiliki. Dan yang kedua adalah sikap mental. Kesadaran bahwa mereka sekarang ini masuk dunia kerja, bukan lagi dunia sekolah atau bermain. Betul, saya juga mau menyebut itu tuh Pak. Masih main-main enggak, tapi dunia yang berbeda tentunya dibutuhkan sikap mental yang juga berbeda. Gitu ya Pak ya. Saya pikir itu sementara yang bisa saya resumekan. Dari Pak Ida, ada tambahan lagi nggak akhirnya? Ya mungkin kalau untuk tambahan dari saya sih, saya hanya menitipkan kalau emang kita siap untuk dunia kerja, manfaatkan setiap peluang apapun itu, sekecil apapun itu, karena kalau kita sudah berusaha pasti ada jalan yang bisa kita capai. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, jangan terlalu mutlak atau terlalu berharap dengan yang besar, tapi kita coba merintis melangkah dari paling bawah sampai ke atas. Lakukan yang terbaik ya Pak ya. Yang bisa membuat kita maju sendiri. Baik. Terima kasih banyak Pak Ida sudah menjadi tamu kita siang ini untuk episode yang kedua Apa Kata User LPKIA. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Sama-sama.